Haida Kaisar, Chen Shirmai, Juara Ujian Tahan Ini. Keponakan terkasih masih muda, sudah jadi juara ujian. Masa depanmu luas tak terhingga. Yap. Saudara Simai berhasil jadi juara ujian, sungguh patut disyukuri. Yang Mulia Perdana Menteri, Puyan Anda berlebihan. Tidak tahu apakah keponakan sudah menikah? Saya punya seorang putri, usianya baru 18 tahun. Dengan Anda, keponakan terkasih, benar-benar memiliki takdir. Inilah saya, putri saya yang belum menikah. Yang Mulia Perdana Menteri, bawahan Anda sudah punya istri dan anak. Sejak ke ibu kota ikut ujian, sudah 5 tahun tak bertemu. Bawahan Anda sangat merindukan mereka. Tindakan yang mulia ini jelas sekali menyukai Chen Simai. Ingin segera menariknya ke pihaknya. Tak disangka, Chen Simai ini ternyata sangat tidak tahu sopan santun. Membangkang di depan umum. Ini jelas. Membuat Perdana Menteri kehilangan muka. Yang Mulia Perdana Menteri. Rencanamu gagal total. Sepertinya yang berkuasa. Di bawah kaisar, di atas rakyat. Apa yang diucapkannya tidak lagi berguna. Tidak masalah. Shime, kini berhasil jadi juara. Dan tidak lupa istri dari kalangan bawah, membuat saya kagum. Tentu saja begitu. Segera bangkitlah. Yang Mulia Perdana Menteri berhati lapang. Shimai merasa diri tidak sebaik Anda. Yuvan, Kier, akhirnya aku berhasil jadi juara. Aku segera kembali menjemput kalian. Shen Shime, kau permalukanku di depan umum. Aku akan membuatmu selamanya tidak bisa melihat istri dan anak. Ibu, Anda baik-baik saja? Ibu membangunkan Cier. Ibu baik-baik saja. Ibu, kapan ayah akan pulang? Kier merindukan ayah. Apakah ayah juga merindukan Kier? Ayah tentu saja juga merindukanmu. Cuillère. Ayah ke ibu kota ikut ujian selama 5 tahun. Beberapa hari yang lalu mengirim utusan membawa surat. Dia bilang, Cuillère. tunggulah ayah sebentar lagi. Ayah segera kirim utusan menjemput kalian untuk hidup sejahtera. Keluarga kita. Berkumpul bersama dans Gambagia. Akan selalu bersama selamanya. Pasti itu ayahmu. Mangeri mutusan mangeant pu kita. Cuillère. Cepat ambil burung kayu kecilmu. Kami utusan Tuan Chen, mengantar kalian ke alam baka. Cuillère. Cepat lari. Cuillère. Cuillère. Bakar saja tempat ini. Sikesili tout à quand lari. Ibu, bangunlah. Ibu. Cuillère. Ibu Empire Takua. Ini peninggalan ayahmu, tanda cinta untuk ibu. Ambillah ini, pergi temui ayahmu di ibu kota. Ingatla. Nama ayahmu. Shen. Shi. Mai. Cepat pergi. Ibu. Kau harus menemukan ayahmu. Cepatlah pergi. Ibu. Semuanya terbakar habis. Benar, benar. Api semalam. Lihat betapa parahnya. Permisi. Wanita di Pondok Yerami ini dan anaknya, kemana perginya mereka? Terjadi kebakaran. Nyonya di rumah ini telah tewas terbakar. Tersisa seorang anak kecil. Tak diketahui keberadaannya. Cuaca sedingin ini mungkin takkan selamat. Ayo pergi. Tuan.
Yuvan. Kier. Tunggu aku kembali. Chuan. Batas waktu menjabat telah tiba, tidak bisa ditunda lagi. Belajar keras bertahun-tahun. Akhirnya lulus ujian negara. Tapi malah terpisah dari istri dan anak. Untuk apa jabatan ini? Apa gunanya? Chuan. Jabatan penyusun Hanlin ditunjuk langsung kaisar. Jika waktu terlewat lagi, akan berakibat buruk. Setelah kembali ke ibu kota, akan kuatur orang. Mencari Kier. Bae, Chuan. Tolong beli saya. Saya bisa melakukan apa saja. Nyonya, tolong kasihanilah saya. Kasihanilah saya. Pergi. Minggir. Anak kecil, kenapa kau di pusat keramaian? Terburu-buru begini, kalau saja aku tak menyelamatkanmu tadi. Kau pasti tertabrak kuda dan mati. Paman, tolong beli saya. Ibuku sudah meninggal 3 hari. Tolonglah, Anda kakak bantu saya, menguburkan ibu saya. Apapun akan saya lakukan. Anda ingin saya yang makamkan ibumu? Bukan tidak mungkin. Hanya saja putraku tiada. Kini tiada anak lagi. Bersediaka, anda menjadikan saya yabu? Kamu harus temukan ayahmu. Saya ingin hidup. Saya ingin mencari ayahku, agar ibu tidak mati dengan penyesalan. Ayah. Baik. Kalau begitu, akan saya ubah namamu jadi Fang Yin. Bagaimana? Bagus sekali. Saya punya anak laki-laki. Para warga, Marie bantu sebentar. Tolong bantu en cas. Siapa kalian? Mangapa Mangalongi Jalan? Tuan Pejaba. Sungguh kami minta maaf. Istri saya baru saja meninggal. Untuk sesaat ini, kehilangan sopan santun. Mohon Tuan berbaik hati. Semoga Tuan memafkan kezala en bas. Tuan memafkan kezala en bas. Kier. Tuan. Anak kecil ini, Melapor kepada Tuan. Ini putra saya. Bernama Fanyin. Fang Yuan. Tampaknya saya salah lihat. Dia bukan CS saya. Tuan, kami bisa. Pergi. Ibu, jangan khawatir. Kier pasti akan menemukan ayahku. Kier, tunggu sebentar lagi. Ayah akan datang. Ayah pasti akan menemukanmu. Ibu, hamba tak mampu. Tak sesuai wasiat Anda menemukan ayah. Nani bila hamba lulus ujian, hamba pasti akan memenuhi wasiatmu, membalas budi ayah angkatku. Saya Denga Penguji Utama Tahan ini. Adalah akademisi Hanlin Istana. Tuan Chen. Benar, Tuan Chen ini. Ilmunya sangat luas, berbudi pekerti luhur. Ialah sang kaisar, penguji utama ujian negara yang ditunjuk. Via la Yang. Menolak demi istri dan anak papa. Putri Perdana Menteri, belum menikah hingga kini. Chen Simei yang mencari anaknya. Tuan Shen. Shen Shirmei, bagaimana nama ini bisa sangat akrab? Ibu akan mati. Cepat pergi ke Beijing untuk menemukan ayahmu. Enggak. Ayahmu memanggil. Sejak kebakaran itu, aku sakit kepala, baru saja jatuh. Bahkan sekarang, nama ayah, aku bahkan tidak ingat. Tuan. Bagaimana dengan itu? Apakah ada berita dari Kier? Tuan, penipu sungai dan danau lainnya. Ujian kekaisaran ini. Tuhan memerintahkan saya untuk menjadi penguji. Siswa dari seluruh Daxia akan pergi ke Beijing untuk mengikuti tes. Kier, ini juga usia ujian. Saya hanya bisa mengambil kesempatan ini.
Dapatkan aku kembali, Kier yang telah berpisah selama bertahun-tahun. Di bawah Yang Hongwen, saya telah melihat dua bersaudara. Kau juga bermarga Yang. Anda juga bermarga Yang. Itu tidak bisa lebih baik. Mungkin kau dan aku masih jauh. Anda juga cocok. Saudara Taiwan, kenapa kau begitu? Anda dan saya tidak memiliki dendam. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Dari mana kau berada di pedalaman? Keluar dari Yamano Murao. Berani mengklaim sebagai kerabat jauh Tuan Ben. Siapa? Siapa yang merencanakan Tuan Ben keluar dariku? Sudah lama. Tuan Yang. Kau lagi. Persegi tersembunyi. Saudara Yang. Anda biasanya berada di desa Kers Kepala. Bagaimana ini bisa sampai ke Beijing? Belum konvergen. Kau tidak punya ayah dan ibu. Tidak ada yang mengajarimu. Jangan repot-repot. Tuan Ben hari ini hanya untuk orang tuamu. Ajari kamu. Saya. Hei Yang, kau berpikiran luas. Kekain, tidak bisa karena satu hal-hal di luar tubuh. Mari kita lakukan dengan saya. Tuan Ben. Tidak bisa. Anda embrio murah. Pengetahuan umum. Tapi kau rusak. Pakaian Master Ben. Semua orang jelas. Tuan Ben. Jangan ganti rugi. Agaknya Anda tidak mampu membayar. Tapi melakukan hal yang salah. Alasan untuk meminta maaf. Aku tidak akan mengajarimu lagi. Masuk bukankah itu? Permintaan maaf. Permintaan maaf. Permintaan maaf. Baik, argumennya. Kalau begitu aku akan diskusikan. Kau baru saja untuk paket Yang Hongwen memukul ke bawah tanah. Bukankah itu dan harus minta maaf padanya? Tuan Ben tidak pernah meminta maaf. Tuan Ben kehilangan uang. Tuan Yang, kau sangat menarik. Saya membuat kesalahan sendiri. Tidak ada permintaan maaf. Juga meminta orang lain untuk datang. Kau bisa meminta maaf. Kehilangan uang. Berapa banyak uang? Aku punya baju. Ini adalah Suleiman Suyong Terkenal di Jiangnan. Tidak mahal. 52. 52. Tidak layak jual aku. Anda, Bagaimana? Tidak mampu membayar. Kalau begitu minta maaf. Permintaan maaf. Permintaan maaf. saya pergi ke Beijing untuk mengikuti tes. Ayah angkat yang menghabiskan 1 tahun baru saja keluar. Suami besar bisa membungkuk dan meregang. Hanya minta maaf. Baik. Saya minta maaf. Perlahan. Saya mengatakan permintaan maaf. Aku tidak membuatmu menundukkan kepala dan meminta maaf. Tapi, berlutut, jalan, permintaan maaf. Aku bilang padamu, jangan terlalu mengertak orang. Bagaimana dengan Tuan Ben? Terlalu banyak pengganggu. Mari kita komentari. Aku merusak tasnya, kehilangan uang. Dia merusak pakaian Master Ben. Haruskah saya kehilangan uang juga? Haruskah atau tidak? Ya. Benar. Sanggu. Tuan Ben merindukanmu. Kekurangan. Jangan sampai kau kehilangan uang. Anda tidak akan meminta maaf lagi. Bagaimana dengan Tuan Ben? Tidak masuk akal. Ya. Minta maaf. Permintaan maaf. Benar. Permintaan maaf. Suami besar saya berlutut-berlutut untuk orang tua. Kau ingin aku, pria kecil ini berlutut. Jangan pernah berpikir untuk membunuhku. Ambil sendiri. Lang. Aku tidak berani. Karena kau tidak mau meminta maaf, tidak mau kehilangan uang. Aku bisa memberimu Satu pilihan. selama kau bisa menangkap 3 telapak tangan, tidak jatuh. Tuan Ben tidak akan lagi bertanggung jawab. Aku tidak bisa kehilangan uangnya. Ayah angkat sia-sia. 1 tahun kerja keras. Tidak bisa mengikuti permintaannya. Berlutut dan minta maaf. 3 telapak tangannya. Hanya aku. Pilihan yang bisa saya lakukan. Balik. 1 kata.
Satu kata. Fong Yin ini adalah apa yang anda cari, Tuan Ben. Ini akan membawamu ke barat. Bagaimana? Ini tidak tahan. Anda tidak sombong. Apakah itu usil? Yang Ziwan sangat jahat. Dia ingin aku mati. Tidak, aku tidak bisa mati. Saya. Semua orang melihat. Fong Yin tidak percaya. Aku akan terluka. Sangat keji. Yang Ziwan, aku tahu kau jahat. Saya tidak berharap Anda meracuni ini. Aku ingin hidupku. Kenapa repot-repot? Memiliki kemampuan. Ambil sendiri. L'encan. Orang dewasa. Apa yang terjadi? Orang dewasa. Tidak ada seorang pun di mata Fang Yin. Aku akan terluka. Minta hukuman untuk orang dewasa. Bagaimana dengan orang ini? Merasa begitu akrab. Anda, siapa nama belakang? Beraninya kau. Masalah di dalam ujian. Orang dewasa. Siaman bermarga Fong Mingin. Hanya mereka berdua. Pilih dulu. Orang kesel. Tapi sedikit hukuman. Siswa ini. Itu buruk pada pandangan pertama. Hukuman ringan. Bahkan jika dia berbicara. Kapan giliran Anda untuk menghukum? Saya pikir Anda belum SMA. Beraninya kau memberiku dan Tuan Chen. Tidak di mata. Keberanian yang luar biasa. Orang kecil tidak berani. Datang. Tarik ke bawah. Pukul dia 10 papan. Disiplin kecil. Itu saja, ujian kekaisaran segera hadir. Membaca di jendela dingin Anda tidak mudah. Petugas ini akan membebaskan papan Anda. Namun, dan aku harus menghukummu. Aku akan menghukummu hari ini, membersihkan halaman. Setelah dibersihkan sebelum tidur. Tuan Xia. Saling bertemu saat ini. Jangan dengar. Semoga bulan demi bulan. Streaming Raja. Berdoa. 15 tahun. Ayah telah mencarimu selama 15 tahun. Di mana kau? Semoga bulan demi bulan. Streaming Raja. Ibu selalu membaca puisi ini. Apa artinya? Jika Tuan tak, saya tidak bisa menjamin hidup saya. Lebih dari 10 perak. Bagus untuk dikatakan. Ini dituli oleh Tuan hari ini. Mungkin itu benar seperti yang Anda katakan. Apa yang bisa kita temukan terkait dengan pertanyaan ujian? Ini petunjuk. Tuan Chen. Mengapa menyalin kalimat ini berulang kali? Orang dewasa selalu memikirkannya. Tuan Mudayang Gilan. Akan menulis puisi ini. Un tuc mange l'ascan Kezuzaan di Atiseya. Mengapa kalimat ini? Karena puisi ini, itu dilakukan oleh orang dewasa. Dikatakan bahwa, Kekuali di Bawalangi. Tuan Mudayang tela ilancé la Mabertintin. tidak ada yang tahu. Bersedia mengalir setiap bulan. Semoga bulan demi bulan. Streaming Raja. Barang serudukan. Dan minute puisi. Semoga bulan demi bulan. Dikatakan bahwa di bawah langit, Kekuali Tuan Mudayang tela ilancé la Mabertintin. tidak ada yang tahu. Apakah itu Dia adalah Tuan Chen. putra yang telah berpisah selama bertahun-tahun? Tidak bisa. Aku tidak akan membiarkan hal-hal baik jatuh di kepala Fang Yin. Ini adalah waktu yang lama. Tuan Chen mungkin tidak ingat Chen Chi. Mengapa tidak menggantinya dengan ayah penguji? Kenapa takut pertemuan kecil ini? Fong Yin. Kehidupan ini dan kehidupan ini menghadapi Loes. Itu adalah hidupmu. Orang dewasa besok akan mencoba. Ini akan mencoba. Saudara-saudara takut bertemu lagi. Xiaomin berpikir. Kahaya bulan sira malam ini. Danau itu jernih. Mengapa tidak berteman dengan orang kepercayaan? Puisi. Anda bertemu di sini hari ini. Itu juga takdir. Tidak sebagus. Pejabat pertama melempar batu bata dan menarik batu giok. Orang dewasa. Tuan, tolong. Silakan. Jiang Tian tidak memiliki debu serat. Udara cerah. Roda bulan soliter. Puisi yang bagus untuk orang dewasa. Puisi yang bagus. Puisi yang bagus.
Puisi yang bagus. Puisi yang bagus. Orang dewasa benar-benar memiliki bakat. Saya malu menunggu. Atiu, Nexon jelek. Silahkan, saling bertemu saat ini. Semoga bulan demi bulan. Streaming Raja. Orang dewasa. Kau mundur dulu. Anda. Di mana saya tahu puisi ini? Orang Kessel. Tidak mengerti apa yang orang dewasa. Puisi ini, itu adalah pejabat saya bertahun-tahun yang lalu. Lakukan sendiri. Selain kerabat resmi, tidak ada yang tahu. Orang yang dicintai. Apakah itu? Dia adalah ayahku. Xiaomin pernah mendengar orang tua angkat mengatakan, "Aku adalah mereka 15 tahun yang lalu. Dari es dan salju, aku mengambilnya. Saya demam tinggi, hampir mati. Saya pikir, tidak pernah melihat lagi dalam kehidupan ini. Ayah kandung, hari ini. Hari ini." Ayah. Kau benar-benar. Hier, Yang Tela hilang selama bertahun-tahun. Ayah, orang dewasa. Bayi malang saya. Kau menderita. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah itu puisi? Ibu yang mendengarnya dari tempat lain. Sulit. Aku punya ingatan yang kacau lagi. Tidak mungkin. Saya mendengar beberapa kali. Mendengar puisi ini. Bagaimana bisa ada yang palsu? Puisi ini harus terkait dengan ayah. Selain itu, Yang Ziwan, Marina Sekra, Alami. Di antara mereka harus rumit. Agaknya, puisi Anda dengar dari tempat lain. Apa artinya? Kembali ke orang dewasa. Puisi ini, ibu sendiri, sejak kelahiran Xiaomin, hanya berpikir berulang kali di telingaku. Berani bertanya pada orang dewasa. Anak Anda hilang. Siapa namanya? Disebut. Ayah, orang dewasa. Orang ini dan aku. Sulit bagi saya di hari kerja. Anak-anak berulang kali mentolerir. Tidak pernah berpikir. Beberapa hari yang lalu, anak itu merindukan ibunya. Baca ayat dengan keras. Dia mendengarkan. Saya tidak berharap hari ini. Gunakan cara tercela seperti itu. Aku terpisah dari ayah dan anak saya. Dia benar-benar keji. Anda. Orang dewasa. Pengadilan dicuri. Saya khawatir soal ujian. Sudah bocor. APA? Petugas ini memerintahkan orang untuk menjaga siang dan malam. Bagaimana bisa ada kesalahan ini? Biarkan petugas ini. Kara Menyel Askan kepada orang Suki. Ayah, orang dewasa. Pencurian pertanyaan ujian sangat penting. Harus mencari tahu siapa yang mencuri pertanyaan tes. Hukuman berat untuk menjadi efektif. Ya, orang dewasa. Tes ini dicuri. Terkait dengan siswa sekolah menengah ini, mereka yang ingin mendeteksi pertanyaan pencurian, tidak sulit. Carita U. Anda ada di sini, tanpa izin resmi. Jangan pergi tanpa izin. Bawa penkarien orang. Semua tempat tinggal kandidat. Pastikan untuk menemukan orang yang putus asa ini. Ya, Perji. Siapa yang begitu berani? Berani mencuri kertas uyan. Ya, Jika Onda Membrita Usin. Itu adalah 9 kelompok etnis. Itu benar-benar demi ketenaran. Bahkan tidak. Orang dewasa. Bawahan di bagasi Fang Yin. Pertanyaan tes yang dicuri ditemukan. Persegi tersembunyi. Empedu anjing yang besar. Orang dewasa. Ketidakadilan akar rumput. Aku sendiri. Cari dari bagasi Anda. Apakah itu aku yang salah? Orang dewasa. Xiaomin telah membaca selama 10 tahun. Bagaimana Anda tidak tahu ketelan dan kejelasan? Abu itu tidak pernah bisa melakukannya. Penipuan pribadi. Saya telah menjadi pejabat selama bertahun-tahun. Yang paling dibenci adalah malpraktek untuk keuntungan pribadi, hukum korupsi, Jangan biarkan kau menunggu. Generasi anjing kamp terbang. memasuki Korea Utara sebagai pejabat, hancurkan musim panas saya, Letnan Liu. penghapusan kualifikasi ujian Fang Yin, jangan berpartisipasi dalam ujian kekaisaran seumur hidup, Datang, Fang Yun ditahan. terikat ke pilar besok, 3 hari, untuk menjadi efektif. Orang dewasa. Ketidakadilan akar rumput. Kolom Ming malu. 3 hari. Bagi kita para pembaca. Sayang sekali. Aduh, Acute Fang Yin. ini untuk menjadi terkenal di masa depan.
Tapi sayang sekali, itu nama buruk. Saya melihat 3 Generasi Fang Yinzu. tidak ada lagi kemungkinan mendapatkan ketenaran. Orang dewasa. Cao Min membaca dengan keras. Bukan untuk mengejar ketenaran. Hukum pribadi. Cao Min kehilangan ibunya sejak kecil. Sang ibu memiliki keinginan terakhir. Biarkan anak-anak pergi ke Beijing untuk mengikuti tes. Untuk mencari 20 tahun yang lalu. Ayah yang hilang. Bertindak selalu cerah. Hati nurani surga dan bumi. Apa yang kau katakan? Ayah kandung Anda pergi ke Beijing untuk mengikuti tes. Keberadaan tidak diketahui. Tidak bisa. Jangan biarkan dia mengatakan yang sebenarnya. Rusak hal baik saya. Ayah, orang dewasa, Anda tidak boleh. Dia didepu. Jika kau membiarkan dia, jika seseorang di masa depan, Carry tahu dia curang. merusak Anda, reputasi yang bersih dan jujur. Ya, orang dewasa, sejak Fang Yin dirawat di rumah sakit, Kesalahan Beryulang. tidak mau bertobat. Jika tidak dihukum berat hari ini, harus ada masalah. Orang dewasa. Ketidakadilan Xiaomin. Orang dewasa. Tidak adil. Orang dewasa. Ketidakadilan akar rumput. Orang dewasa. Orang dewasa. Bagaimana wajah masih hidup, hampir hilang. Wajah pembaca kami. Orang seperti dia juga datang ke Beijing untuk mengikuti tes. Cie. Sudah berapa kali? Tidak peduli seberapa miskin, mencuri orang lain. Ibu, share salah, share tidak, pernah berani lagi. Cie. Kau harus berjanji pada ibumu, lakukan hal-hal di masa depan, harus polos. Bahkan jika sudah mati, juga layak, hati nurani yang layak. Aku tahu. Jangan datang. Fang Yun, kau melakukan ini. Ayah, orang dewasa. Dia akan mati. Hal-hal brengsek. Kau pikir kau akan mati? Pejabat saya tidak akan menyalahkan. Biarkan kau pergi. Itu untuk puluhan ribu kandidat. Apa gunanya belajar keras di jendela dingin? Apa pentingnya ujian kekaisaran? Persegi tersembunyi. Kau harus benar-benar merasa ketidakadilan. Lalu kau melompat. Melons pas que Bawa. Anda tidak melompat. Bukankah itu berarti Anda bersalah? Melons pas. Cepat melompat. Ribuan palu memotong gunung. API member. Tidak takut pada tolong. Tetap tidak bersalah di bumi. Mati. Masih berpura-pura. Ayah, orang dewasa, dia hanya mencoba memaksamu. Hati yang bergerak, hanya menyelamatkan hidupnya. Melompat. Sayang sekali, atap yang sama dengan orang seperti ini. Jean-Gon melons pas. Kau hanya bersalah. Ini adalah Jok Kier. Kier. Dia adalah Kier. Dia adalah Kier. Yangan. Tuan. Yang mulia. Tuan Shen. Mengabaikan bahaya seperti ini. Un tuc meunier la mat qu'enfant yin. Apa maksud saya tua ini? Jangan-jangan, dia sudah curiga sesuatu. Cepat, panggil tabib. Tabib, bagaimana keadaan Tuan kami? Tak APA, cuma pingsan sementara. Saya akan buatkan ramuan untuk pemilihan. Silakan. Untung si tua belum mati. Statusku sebagai putra keluarga Chen belum diumumkan ke publik. Tapi, Apa yang dia temukan sampai sikapnya berubah drastis? menyelamatkan Fang Yin? Si Fang Yin rendahin ITU mana? Lapor. Tuan Liu, Fang Yin masih belum siuman. Dia bandel. Ancam bunuh diri, sampai tuan kami jadi seperti ini. Segera tangkap dia. Baik. Sebaiknya aku manfaatkan ini untuk habisi Fang Yin. Nanti. Walau si tua ini Curiga statusku palsu. tak ada bukti lagi.
Tuan Muda ini tak kenapa. Istirahat beberapa hari lagi. Bagaimana jika saya Suruh dia mati sekarang. Ini, Kenapa? kurang? Tunggu. Giok ini, jangan-jangan ini bukti. Pengakuan Fang In Dengan ayahnya, si tua pasti lihat ini jadi selamatkan dia. eksekusi. Tuan, pelan-pelan, baru saja siuman. Tuan, Apa yang Tuan cari? Giok, ternyata ayahanda. Yang ayah cari. Apakah ini? benar. Giok ini, kok ada di tanganmu? Ayahanda Giok ini memang milikku. Baru saja dicuri. tak disangka ada di Fang In. Giok ini, awalnya milikmu? Benar. Tuan, Fang In pencuri ulang. Nekat sekali. Sarankan hukuman maksimal. Masukin penjara. Dan dihukum berat. Si tua ini sedang meragukan identitasku. Ayahanda Ibunda wafat muda. Walau dirawat orang tua angkat, tak pernah lupa wasiat ibunda. Sebelum wafat, beliau berpesan, harus temukan ayah kandung. Kini akhirnya, dapat bertemu ayah. Bangunlah nak. Tidak. Kebijaksanaan ayah. menyelamatkan murid bunuh diri. Abaikan keselamatan diri. Syukurlah semuanya aman. Tapi menurutku, semua kejadian ini adalah berkah langit. Aku memutuskan akan berlutut semalaman sebagai rasa syukur. Mohon restu ayahanda. Saint Gubert Bakti. Anak yang berbakti. Kalung giok ini, peninggalan almarhum ibumu. Tadi ayah melihatnya. Di tubuh Fang Yin, sangka ayah yang lengah sesaat. Ayah, Yang mulia, Fang In pasti sudah tahu. kalung giok ini bukan barang biasa. Sengaja mencurinya. Niatnya jahat. Benar, Yang Mulia. Jika Fang Yin tak dihukum, rakyat tak akan puas. Mohon hukum Fang Yin. Shen King. Siap. Setelah Fang Yin siuman, Bawa ke penjara. Siap, Tuan. Aku masih hidup. Fang In, Brengsek. Andai bukan karena Yang Mulia menyelamatkanmu. kau sudah mati. Mengapa Tuan Chen menolongku? aku hanya mengira kau orang lama. Kau berani sekali. Mencuri soal ujian, aku perintahkan. Kau segera ditahan. Tunggu hukuman. Yang Mulia. Yang Mulia. Hamba ingat, malam soal hilang. Hamba disuruh Liuda menyapu Yi King Yuan. Hamba, dengan ruang penyimpanan soal jauh terpisah, menyapu sampai subuh. Tak pergi sejenak. Benarkah? Jika ada dusta, hamba mati mengenaskan. Fang In, Sudah di ujung maut. Masih berkilah? Yang Mulia, hamba punya saksi. Saat tengah malam, ada pria dengan tanda merah di wajah menggembeler. Tuan. Itu kan pekerja. Dari kediaman kita, Xiao Dongzi. Panggil dia. Tuan. Tengah malam kemarin, apa kau di Yi King Yuan? Lihat orang ini. Tuan. Hamba melihatnya. Bukan bohong. Hamba jujur. Saat itu, Paman Bao menghukum. Mangizi Tonger. Hamba bekerja sampai pagi. Dia juga di King Yuan, menyapu sampai pagi. Pergilah. Aku tak memeriksa. Langsung menyalahkanmu. Ini kelalaianku. Kini keben Aranterung kap. Hukumanmu dicabut. Ujianmu dipulihkan. Derimu kasih. Kudenga. Uang pulangmu sudah habis. Kediamanku butuh pekerja. Jika tak keberatan, setelah ujian, datanglah ke sini. Isi posisi ini. Baik, Yang Mulia. ayahanda, ini tak pantas. Ini, Shen King. Setelah ujian, bawa Fang In ke sini. Siap, Tuan. Fang In, Kau berani datang? Cari mati. Baiklah, di kediaman ini akan kubunuh kau. Tuan Muda. Tuan Muda. Aku takut saat membakar. takut APA? Ayah memanggilmu. Kau kira jadi teman belajar? Gudang kayu hanya terpisah 2 ruangan dari kamar Fang Yin.
Apinya akan menyebar. Kurang dari setengah jam. Menurut saya, Cepat pergi. Fong Yin, Kubuet Kau Datang Hit Up Pulang Mayat. Kebakaran. Kenapa aku seperti tak ada tenaga? Tuan muda. Kalau Fong Yin itu. kabur bagaimana? Lari. Dia bahkan tak bisa turun ranjang. Sudah kusuruh orang, taruh obat pelunak di makanannya. Sepertinya Fang Yin akan mati malam ini. Sudahlah, Ibu. Anakmu akan menemanimu. Cepat pergi, harus kau temukan ayahmu. Ibu. Ibu. Tiba-tiba saja, kenapa ada kebakaran? Hamba juga tidak tahu. Tuan muda di mana? Sudah dipanggilkan, menunggu di halaman. Fang Yuan bagaimana? Ini, dia hanya pelayan. Ambaannya enggak. Tuan dan Tuan muda. Cepat selamatkan orang. Tuan. Kamar Fang Yin dekat gudang. Sangat berbahaya. Mungkin dia sudah. Dia pelajar miskin, yang datang ujian ke ibu kota. Kalau mati di sini, bagaimana tanggung jawabku? Tuan. Fang Yuan. Anakmu telah mengingatnya. Ayahku bernama Chen Shimai. Apa yang baru saja kamu katakan? APA Bangun. Bangunlah. Fang Yuan. Tolong. Kamu sudah bangun. Tuan. Pelan-pelan. Hamba. Jelas-jelas aku merasa tak punya tenaga. Di bawah API besar itu. Pasti mati. Namun kini, Tuanlah yang menyelamatkanku. Tidak perlu. Tuan telah menyelamatkan hamba 2 kali. Hamba rela berbakti untuk membalas budi Tuan. Hal sepele, bukan apa-apa. Pejabat ini menyelamatkanmu dari kobaran api. Kau bergumam menyebut ayah ibumu. Kau pasti sangat merindukan anggota keluarga di rumah. Ibu. Ibunda hamba terbakar mati dalam API besar itu. Ada kebakaran, nyonya rumah ini terbakar mati. Sayang, meninggalkan seorang anak kecil tidak diketahui keberadaannya. Cuaca dingin membeku ini. Takutnya. Hamba, di tengah api besar itu, mengingat ibunda, mungkin mengatakan omong kosong. Mohon Tuan jangan menyalahkan hamba. Ibumu. Apa Fong Yin tidak mati. Ayah sendiri yang menyelamatkannya. Ya. Fong Yin. Kudenga. Kau juga dari Jiangzhou, penduduk Pujia Huang. Tahun berapa ibumu meninggal? Api besar itu membakar segalanya. Tahun itu aku berumur 6. Itu di Yongchang. Yongchang. Tahun berapa? Itu di Yongchang tahun ke. Tuan. Silakan. Tuan muda tiba-tiba sakit parah. Jatuh pingsan. APA. Ayo. Cepat lihat. Anak kecil, ada apa denganmu? Kincir angin yang dibuat ayah untukku, rusak karena jatuh. Jangan menangis. Kakak akan membuatkan lagi untukmu, ya? Kakak akan membuatkan burung kayu kesel. Ini untukmu. Aku punya burung kayu kecil.
Kia, lihat. Burung kayu kecil yang kubuat untukmu. Mari kita beri burung kayu kecil ini. Beri nama, ya? Namai saya Fai-Fai. Ya, namai Fai-Fai. Lihat dia. Dia tersenyum, mengerti. Mari kita beri nama. Memberi nama. Betul, saat kakak masih kecil, akan memberi burung kayu kecil ini. Memberi nama, kita akan namai Fei-Fei. Fei-Fei. Terbang, Fefi. Tuan, Burung kayu ini, Siapa yang mengajarimu membuatnya? ayahku yang mengajariku. Siapa nama ayahmu? Saat ayah pergi dari rumah, saya masih sangat muda. Aku agak lupa. Di dunia ini, sungguh kebetulan yang luar biasa. Silakan lanjutkan urusanmu. But, Cari tahu latar belakangnya. Tuan, ada apa ini, Tuan? Saya curiga. Dia mungkin adalah QR-ku yang hilang. Tidak bisa, saya harus segera sampaikan kabar ini kepada Tuan Muda. Apa katamu? Ayah sudah mulai curiga. Aku bukan Chen Qi yang asli. Benar. Bagaimana ini, Tuan Muda? Orang-orang dari PJ Zung sudah diurus. Jadi tidak takut terbongkar. Tapi orang tua ini, jika dia tak tahu apa-apa, dia takkan menyerah. Nyonya besar menyuruhku datang. Tepat waktu. Tuan Muda, ada urusan apa? Kenapa harus bicara tertutup? Membuatmu mengacaukan. Rencanaku. Malam itu, aku hampir tewas dalam api. Apakah kau yang melakukannya? Ya. Lalu kenapa? Bagiku kau adalah duri di mata dan duri dalam daging. Aku ingin sekali membunuhmu sekarang. Tuan Muda, ayah memanggil Anda ke aula. Tangkap dan kurung dia. Aku akan benar-benar memberinya pelajaran. Lepaskan aku. Ayah, ada urusan apa memanggilku? Ayah berencana beberapa hari mengundang kolega istana dan kerabatnya nanti. Mengumumkan telah menemukanmu, QR. Hal ini, namun sebelum itu, aku dengar ada orang-orang membicarakanmu. kau bukan Kia yang asli. Benar-benar omong kosong. Saya, Akan membungkam mulut besar itu. Lalu ayah, apa rencanamu? Sajikan. Ini. Tes kesamaan darah. Kanan. Darah kerabat dekat. Ditetes air menyatu. Kia. Jangan salahkan ayah. Ayah juga demi kebaikanmu. Hanya dengan membungkam gosip orang-orang, maka kau bisa menjadi Tuan Muda Chen yang sah. Apa kata ayah benar sekali? Bagaimana ini? Orang tua ini tahu aku selalu menipunya. Aku khawatir nyawa tak tertolong. Ayah, apakah ada keraguan? Ayah. Saya hanya kurang istirahat. Agak pusing. Bagaimana ini? Mungkinkah hari ini? Hari Kimation Yang Ziwan. Tidak. Aku tidak mau mati. Aha. Tuan. Darah ini sudah menyatu. Dia adalah Tuan Muda. APA?
Bagus. 15 tahun. Akhirnya aku menemukan Kier. Beberapa hari lagi, Ayah akan adakan pesta besar. mengumumkan ke seluruh dunia. Pejabat ini Akhirnya menemukan kembali putra yang hilang bertahun-tahun. Ayah, Tuan. Orang ini tak bisa dipercaya. Tuan, jangan dengarkan orang ini. Lihat penampilanmu ini, tidak sopan. Cepat pergi dari sini. Tunggu. Siapa yang melukaimu? Tuan. Itu yang Ziwan. Saat saya mengambil arang. Tanpa sebab, dia memikul saya. Jika bukan saya berjuang melarikan diri, saya khawatir tak bertemu. Anda lagi. kau fitnah. Ayah, tolong jangan percaya dia. Dia adalah putra tuan muda yang sah. Mengapa menyakiti? seorang pelayan. Tuan, apa yang saya katakan benar-benar nyata. Yang Ziwan ini, dia hanyalah penjahat tercela. Kukap. Dia adalah putraku, bukan giliran pelayan untuk menguliahi. Pergilah. Bug. Tuan, Beberapa hari lagi, seluruh ibu kota akan tahu bahwa Anda adalah putra yang kucari bertahun-tahun. Chuan. Darah yang dimuntahkan Fang Yin juga menyatu. Ini. Mengapa bisa begini? Yang mulia, sepertinya darah putra yang mulia ada di dalamnya. Makanya bisa menyatu. Tabib. Periksa dia. Yang mulia pernah menyelamatkan nyawa hamba. Karena itu, hamba tak rela melihat yang mulia ditipu penjahit yang Ziwan ini. Benar hukuman untuk Fang Yin. Dia menghina saya. Bilang saya, anak haram tak terdidik. Dia juga bilang, bahkan, Saya bukan anak kandungmu. saya pukul dia dalam emosi. Kau bohongi yang mulia? Kau sendiri tahu jawabnya. Kalau begitu, Kau juga anggap dia. bukan anakku? Benar, yang mulia, yang Ziwan ini. Dia pengecut tak tahu malu, licik dan penuh tipu daya. Dasar bayangkan. Tadi sudah saya tes darah. Konfirmasi Ziwan. Adalah anak kandungku. Takkan saya biarkan kau sembarangan bicara. Yang mulia, hamba hanya. Saya kasihan kau. Miskin. Tak bisa pulang. Sudah saya. Beri pakaian di sini. Tapi kau malah balas budi begini? Kau ini baru binatang tak terdidik. Saya perintahkan. Segera berkemas. Keluar dari Chen Fu. Bug. Yang mulia. Sudahlah, penjahit berkuasa. Sudah biasa sejak dulu. Tak perlu dipikiran. Un gars, Bunu Shen Shime. Baru bisa kembali lapor. Ayo pergi. Dua orang mencurigakan. Jangan-jangan mau celakai yang mulia. Walau yang mulia percaya. Fitnah yang Ziwan. Tapi beliau tetaplah pejabat jujur. Tak boleh gara-gara dendam pribadi. Abaikan keselamatan yang mulia. Fang Yin sejak kecil nakal. Sering nyontek waktu sekolah. Sering dihukum guru. Sering hina ayahnya. Hanya karena ayahnya pemburu. Orang hina bermuka dua. Sungguh menjijikkan. Saya kasihan dia miskin. Tak bisa pulang. Beri pakaian di sini. Tapi tak disangka. Dia tega membalik fakta. Penuh rencana jahat. Dengar itu, Fang Yin. ayahmu sangat kecewa.
Sedangkan aku akan naik derajat. Berkat ayah berkuasa, akan sukses besar. Siapa? Tuan, cepat pergi. Aduh, ayah, cepat pergi. Pergi. Cepat pergi. Tuan, Cepat. Cepat panggil tabib, panggil tabib. Tuan Muda, aku buru-buru menyelamatkan orang. Kuharap Tuan Muda mau mengalah. Ini upahmu selama setahun untuk berpraktik. Kau cukup bantu satu hal. aku beri 100 keping. Bantu APA? Selamakan sisirang untukku. Justru membunuh. Tabib. Aku baik-baik saja. Cepat selamatkan Fang Yuan. Mengapa Fang Yuan muntah darah? Persiapkan pemakamannya. APA? Aku punya ramuan khusus. Masih bisa tahan seperdua waktu dupa. Jika ada pesan, segera sampaikan. Jika bukan karena menyelamatkanku di usiamu yang muda, masa depan cerah. Mengapa mati diizini? Kukap. Dia anakku. Tidak pantas. Pelayan menggurui. Keluar. Bug. Paduka. Beberapa hari lagi, seluruh ibu kota akan tahu. Kau anak yang kucari. Bertahun-tahun, Chen Shimei. Dia pengecut, licik, dan penipu. Bangsat. Aku malu. Ayah. Saudara Fang Yin. Mati karena menyelamatkanmu. Anakmu ingin setelah Fang Yin wafat, urus pemakamannya. Sebagai sesama perantau. Baiklah. Wakili aku. Tunjukkan rasa bela sungkawa. Pergilah. Semua urusanmu akan ku selesaikan. Ujian kerajaan kau lulus. Akan ku kabarkan cepat-cepat ke kampung halamanmu. Ayah angkatmu Juga akan urus dengan baik. pergilah. Ibu. Ayah. Lulu's Eugen. Jemput kami. Ayah. Kier mencari ayah dengan susah payah. Ibu kandungku tewas dalam kebakaran besar. Betul, saat kecil, kakak sudah bisa memberi nama burung kayu ini. Kita beri nama Fei Fei saja. Kita beri nama Fei Fei ya. Kita beri nama Fei Fei saja. Tuan. Darah Tuan Ta dan darah Fang Yin bercampur menyatu. Ini. Apa? Darah yang menyatu. Membuktikan ikatan darah. Paduka. Orang ini pasti keluarga kandung Tuan. Berarti dialah putra kandung yang sebenarnya. Tuan. Selamatkan putraku. Selamatkan kiaku. Paduka. Pedang ini dilumuri arsenik mematikan. Dewa pun turun tangan, tak akan bisa menyelamatkannya. Ini salahku. Semua salahku. Putra yang kucari 15 tahun lamanya. Ternyata di depan mata. Aku buta mata. Dan hati ini. Sampai mengakui orang lain sebagai anak. Kau kira denken bunuh diri. Aku akan memaafkanmu. Lepaskan dia. Aku termakan fitnahan dan menghakiminya sembarangan.
Hingga ia bunuh diri untuk membuktikan diri. Aku. Sungguh ayah yang gagal. Fong in Mati, tak ada saksi lagi. Kesempatanku masih terbuka. Kot yang ini putra aslinya? Jika Tuan cintahu kebenaran, pastilah aku dipenggal. Tuan, Fang Yin Mazid. Putra Anda memiliki konstitusi yang aneh. Raken lawan Raken. Ternyata berhasil mengatasi arsenik. Nadi jantung yang tersambat. Kini luka pedang sembuh. Istirahat beberapa hari. Akan segera pulih. Baik. Cepat obati luka pedangnya. Bagaimana mungkin? Jika Fong in tidak mati, biarkan Chen Shimi. Mengetahui perbuatanku. Nanti yang mati, bukankah itu aku? Kia. Bagaimana keadaanmu? Ingatla. Ayahmu bernama. Shen. Shi. Mai. Kau adalah yang kucari. Selama 15 tahun. Ayah kandung. Kia. Ayah. Beranti. Kau bahkan Tuan Chen, berani kau tipu, nyali Anda tidak kecil. Saya tidak menipu. Saya tidak berani menipu Anda. Jika bukan karena Tuan dan Tuan Muda Fang saling mengenal, Kominquin Mazi Manduduki. posisi putra Tuan Chen. Kau jelas tahu dirimu bukanlah putra asli keluarga Chen. Kau malah menghasut Tuan, mengusir sang putra dari rumah. Apa sebenarnya niatmu? Saya tidak memalsukan identitas. Sejak kecil saya pun. Yatim piatu. Hanya saja saat melihat Tuan Chen. Terasa sangat akrab. Tak disangka terjadi kekeliruan. Komazi Berani Berkeley. Panjaga. Bawa dia keluar dan pukul mati. Sejak kecil ia yatim piatu. Kasihan juga dia. Berke Masla. Segera tinggalkan rumah. Yangan de izini. Mengganggu istirahat Kier. Baik. Tuan. Jika Bukan Koyang Mangaku. Tuan dan sang putra sudah lama saling kenal. Tuan Sangaberati Mulia. Seyatidak Semudai Tudibujuk. Sudah cukup. Kembali ke rumah. Kalian tunggu saja. Tuan Muda. Tuan saya menggandeng Anda. Tuan, orang yang dibawa telah tiba. Persilakan dia masuk. Bak. Anda adalah... Kamu diusir oleh Chen Shimei dari istana. Lalu dipukuli Shen King. Bahkan ongkos pulang kampung. Semua telah dirampas. Tidaka Ko un Jean Baladondam. Aku rakyat jelata. Membelas pejabat tinggi istana. Bukankah itu cari mati? Tapi kau bertemu denganku. Dan aku bisa membantumu. Siapakah dirimu sebenarnya? Mengapa kau mau membantuku? Aku adalah Perdana Mantrili. Perdana Menteri? Tuan Perdana Menteri. Apa yang bisa kubantu? Aku ingin kau membuat Chen Shimei jadi tahanan. Hancur reputasi. Takkan bangkit lagi. Dan tak bisa melawanku lagi.
Chen Shimei menerapkan sistem sentralisasi kekuasaan, melemahkan banyak menteri dan kekuatan daerah. Kini dinasti Li terbentuk faksi Chen Shimei memimpin reformasi dan faksi konservatif. Pimpin Zhao Su, Kejua faksi Sailing Bermuzuan, Zhao Su Aini. Adalah kerabat Perdana Menteri, tampaknya faksi konservatif. Pemimpin sebenarnya Adalah Perdana Menteri. Tuan Perdana Menteri. Saya Rakyat Jelata Tak Berdaya. Khawatir. Karena aku memilihmu, pasti akan kuatur jalan ke dalam permainan. Ujian kali ini, Fang Yin Akan jadi salah satu peserta. Fang Yin. Nama, aku akan minta orang menukar diam-diam ujian kalian. Peserta yang lulus adalah dirimu. Terima kasih, Tuan PM. Nanti orangku akan merekomendasikan que Kabupaten Pu, Jiangsu, Setibania Dipukunti. kau harus bekerja sama dengan informanku agar kasus penyelundupan di Jiangsu bisa dibebankan pada. Menyelundupkan garam resmi adalah kejahatan besar. Jika Fang Qi terbukti bersalah menyelundup, bukan hanya Fang Qi mati, tapi Fang Yin pun terseret. Saat itu, Chen Shimei dapat membalas dendam pada Dan mendapat jabatan baru. mendekati posisi di bawah. Satu orang, di atas 10.000. Mengapa tidak? Saya bersedia melayani Tuan PM. Bangsawan Dan Pejaba, Sama bersalahnya dengan Rakia Biaza. Ini adalah aturan yang kau buat sendiri. Pada saat itu, kau pilih kejujuranmu atau integritas. Tetap kamu yang terpilih. 15 tahun, putra yang akhirnya ditemukan. Seiya. Sungguh tidak sabar menanti. Fang Yin. Kulihat kau, Tuan Muda Chen, bisa bertahan berapa lama lagi? Wilayah Jiangsu. Perdagangan garam ilegal terus terjadi. Yang Mulia memerintahkan Tuan Chen pergi ke Jiangzhou. Bekerja sama dengan Hakim Puxia menyelidiki kasus ini. Pastikan kebenarannya terungkap. Hamba menerima titah. Eunuch. Silakan. Ayah. Mengapa ayah muram sekali? Kia. Belum lama ini, ayahmu baru saja mengakuimu. Lalu ayah mendapat kabar tentang kegagalanmu ujian. Meninggalkanmu sendirian di ibu kota. Sementara ayah pergi jauh ke Jiangzhou, ayah tak rela meninggalkanmu, juga tak tega melihatmu. Kia justru merasa dekret ini datang tepat waktu. Mengapa? Ayah, selama bertahun-tahun kita terpisah. Semua karena ayah Fang Qi yang membesarkan anak ini. Sekarang setelah menemukan ayah kandung, sudah lama aku ingin sampaikan kabar baik pada ayah Fang Qi. Jika ayah bisa ikut pulang bersamaku, alangkah sempurnanya. Jika bukan karena ayah Fang Qi, sekarang, kau dan ayah mungkin sulit untuk bertemu. Ayah harus berkunjung dan berterima kasih. Di kereta ini ada garam kasar dan 8 peti emas. Setelah semua selesai, itu milikmu. Bolehkah saya tahu apa yang anda mau? Orang di lukisan ini. Lihat baik-baik. Ini adalah penyelundup luar negeri dinasti Li. Garam resmi, buronan pengadilan. Orang ini terlihat asing. Mungkin dia orang Perdana Menteri? Apa katamu? Orang Perdana Menteri?
hamba hanyalah sireng, pedagang batu giok dari negeri perbatasan. Bagaimana mungkin hamba kenal orangnya? Tadi hanya silau sesaat. Garam kasar ini adalah bukti, dan kamu adalah saksi. Paham? Hah, paham. Kamu bukan orang dinasti Li. Hukum dinasti ini. Larangan tak berlaku padamu. Jadi setelah urusan selesai, setiap tahun ditambah lagi 100 pikul garam selundupan. Sepakat. Sedra laporkan ku perdana menteri. Jebakannya sudah siap. Tinggal menunggu Anda masuk jebakan. Siapa itu? Yiner. Ayah, saya sudah kembali. Bagus kamu kembali. Bagus kamu kembali. Anak tidak lulus ujian. Kalau tidak lulus, tak apa, paling tidak tahun depan coba lagi. Kalaupun tak lulus, kenapa? Ayah jadi pemburu untukmu. Siapa dua tamu terhormat ini? Ini Tuan Chen Si Mei. Dialyong, kita carry 15 time. Ayah kandung. Terima kasih, saudara Fangci. Selama 15 tahun, ETC pengasuhan anak saya. si Mei tak bisa membalas. Tuan Chen, jangan begitu. Jean Gambéjitu. Saudara Fangci. Kebakaran besar itu menewaskan istri pertama saya. Jika bukan Anda, Minyel Amatkan Ki, yang berusia 7 tahun. saya pasti akan menyesal selamanya, meninggal tanpa tenang. Kebaikan besar saudara Fangci. Chen Shi Mai bersedia berkorban. Tanpa ragu. Tuan Chen, Anda berlebihan. Yiner Biza. Menemukan ayah kandungnya. Hidupku ini. Tanpa penyesalan. Bagaimana kalau Tuan? Silakan masuk. Hari ini, saya baru saja menangkap beberapa kelinci segar. Silakan. Ayo. Tuan. Kita masih ada urusan penting. Saudara Fangci. Hari ini aku merasa akrab dengan Anda, sampai lupa ada urusan penting. Setelah saya kembali bertemu Bupati yang baru menjabat, saya akan berkunjung besok. Besok, saya pasti siapkan makanan dan minuman. Menanti kedatangan Anda. Kita minum sampai mabuk. Kier. Kau sudah ke ibu kota untuk ujian, lebih dari setengah tahun. Habiskan lebih banyak waktu dengan ayah Fangci. Saudara Fangci. Setelah saya selesaikan kasus yang sekarang ini, Kita minum den Bersenang senang. bicara semalaman. Baik. Sepaka. Pamit. Silakan. Selamat datang Tuan Chen. Perjamuan ini untuk Tuan Chen, sebagai penyambutan. Tuan Chen. Bersedia datang ke rumah saya. Yang merasa sangat berterima kasih. Putra saya, Pejaba Baru. mohon Tuan Chen dapat memberi perhatian. Seya Persambakan sejela intuk Tuan Chen. Tuan Muda. Sudah jadi bupati di usia muda, masa depanmu sungguh cerah. Dulu saat belajar privat, aku langsung tahu kalau Tuan Muda bukan orang sembarangan. Pasti akan meraih kesuksesan besar. Anda berlebihan memuji. Berka Québécois à Tuan Dulu. Dirinya yang tak punya tempat tinggal, dijadikan anak angkat. Inilah pahalanya. 15 tahun kemudian, ia pun datang. Ketika Tuan Muda sukses besar, Tuan akan hidup dalam kemuliaan. tak terhingga nikmatnya. Duluzi Yuan Baru Beruzia Tujutan. Sangat kurus kering. Ada bekas luka bakar di tubuhnya. Menangis mencari ayah kandungnya. Sungguh menyayat hati. Yazan Rambuini. Jiwan dulu menggenggamnya erat, tidak mau melepaskannya. Ayah khawatir. Ini pasti pertanda penting, masih tersimpan hingga kini. Hiasan Rambut ini. Boleh saya periksa?
Silakan, Tuan. Hiasan rambut ini. Apakah kau tahu milik siapa? Saya tidak berani lupa. Ini peninggalan ibu kandung. Tapi ini saya berikan bertahun lalu kepada istri pertama saya. Anda bilang hiasan rambut ini diberikan untuk istri pertama. Sementara Tuan Muda bilang hiasan rambut ini adalah peninggalan ibunya. Dengan kata lain, Ibu Tuan Muda ini adalah istri pertama Tuan Chen. mungkinkah Tuan Shen adalah Ayah kandung Ziwan yang hilang bertahun-tahun? Tuan Muda mendapat jabatan resmi dan kini menemukan ayah kandungnya. Sungguh dua kabar gembira. Tuan Ma adil. Tuan, Mengapa Tuan tidak terlihat gembira? Sejujurnya, saya belum lama ini baru menemukan putra saya. Lalu bagaimana menjelaskan ini? Saya berani berkata jujur. Anda pejabat kelas 3, 15 tahun ini. Pasti banyak tamu datang dari kalangan dunia luar. Tes darah sudah membuktikan hubungan kami. Bagaimana mungkin palsu? Tuan, Anda mungkin tidak tahu. Ada ramuan bernama tawas. Jika dilarutkan dalam air, meski bukan ayah dan anak kandung, bisa menyatu. Jika minyak bening diteteskan ke air, meski ayah dan anak kandung, tidak akan menyatu. Kurang ajar. Tuan, harap tenang. Jika Tuan tidak percaya, saya akan membuktikannya pada Tuan. Bagus. Jika kau tidak bisa membuktikannya, akan saya perintahkan potong lidahmu. Tuan, silakan lihat. Kami berdua bukan kerabat saudara, tapi bisa menyatu. Masa sih? Masa Fang Yuan benar-benar bukan kiaku? Tuan, Jangan sampai tertipu orang jahat. Menurut pandangan saya, Tuan Muda, justru Tuan yang lama hilang. Putra Kandung. Saya dengar dari orang tua angkat. Saya ditemukan 15 tahun lalu. Dari tempat bersalju. Ditemukan. Saat itu saya demam tinggi. Hampir meninggal. Mungkinkah dia kierku? Ayah. Hier, aku menemukanmu. Fang Yin mahir mengukir kayu. Dan tahu nama panggilan anakku. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Kalau begitu, bawahan ini dan Fang Yin sama-sama dari desa Pujia juga bersama. Pernah sekolah swasta beberapa tahun. Hubungannya sangat akrab. Tuan, Anda makin tidak tahu. Fang Yin ini Juga teman sekelas saya dan Tuan Muda. Bermodal sedikit bakat tidak pernah menganggap saya dan Tuan Muda di matanya. Dan seringkali menindas teman sekolah sekelas. Sungguh benar-benar keterlaluan. Ayahanda. Orang ini dan saya dari kampung sama. Biasanya sering mempersulit saya. Anak ini sudah berkali-kali mengalah. Menjawab ayahanda. Liontin giok ini awalnya milik saya. Dicuri belum lama ini. Tidak disangka, ternyata ada pada Fang Yin. Tuan, lihatlah, segala sesuatu bisa dipalsukan. Apakah ini juga bisa dipalsukan? Ibunda saya, mati terbakar dalam API besar. Luka ini. Apakah luka ini dari saat Anda mengambil tusuk konde ibunda? Ya. Ini yang Perdana Menteri minta saya beri. Ini adalah barang peninggalan istri Chen Shimei. Perdana Menteri ingin Anda menggunakannya untuk mengaku Chen Shimei. Tapi jika Chen Shimei benar-benar menganggapku anaknya, maka ia pasti akan, tanpa ampun, membunuh Fang Xiai, Fang Yin. Bagaimana lalu dia, Daitsak ke jalan buntu, membuat pilihan. Perdana Menteri sendiri saat eksekusi memberitahu Chen Shimei secara pribadi kebenaran masalahnya. Dengan begini, Chen Shimei sama sekali tak punya waktu membuat rencana sempurna. Hanya bisa mengambil langkah paling berbahaya. Melawan perintah kaisar. Memilih karir pejabat. Maka ia pasti hanya bisa melihat putranya mati. Jika memilih putra,
Maka ia tak terhindarkan. Nasib seluruh keluarga dieksekusi. Ini demi memastikan rencana berhasil. Membutuhkan Anda melakukan sedikit pengorbanan Kessel. Anak ini demi mengambil kembali barang pribadi ibu. Untuck Kanankanangan. Kau benar-benar Kier. Kier. Ayah tak seharusnya tertipu penjahat. Mengusirmu dari istana. Ayah pasti akan mencari keadilan untukmu. Tuan. Anda Bernia. Bagaimana menangani Fan Yin? Dia dan ayah angkatnya Fang Qi mempermainkan saya habis-habisan. Setelah kasus garam selundupan selesai, saya pasti tidak akan membiarkan lolos. Parenti. Kalian siapa? Kenapa berisik sekali di sini? Tahu siapa yang di dalam mobil? Aku tidak peduli siapa kau. Menghalangi jalanku. Akan kupukul kau. Maaf, saya buta mata. Mohon ampun, Tuan. Orang ini salah apa? Kalian tidak membawanya ke kantor pejabat untuk diperiksa dan melakukan kekerasan di jalanan? Tuan, harap tenang. Bajingan ini tengah malam mencurigakan dan tidak membiarkan saya memeriksa. Saya terpaksa melakukan ini. Shen King, buka tasnya. Lihat isinya. Apa sebenarnya? Sampai dia rela mati melindunginya. Tuan. Garam selundupan. Garam selundupan. Kali ini saya ke Jiangzhou adalah untuk menyelidiki. kalian para Penyelundup garam berani. Sekarang kalian malah mendatangi saya, bawa dia ke kantor, dan interogasi dia. Pastikan temukan sumbernya. Bawa dia. Saya tanya Anda, dari mana Anda membeli garam selundupan? Jawab dengan jujur. Dari Liang Air di timur kota. Liang Er itu hanyalah tukang daging. Bagaimana bisa terlibat dalam bisnis garam selundupan? Saya tidak tahu. Saya hanya tahu dia terlihat menjual daging babi. Padahal sebenarnya penjual garam. Kau tidak tahu garam selundupan? Itu ilegal? Tentu saja saya tahu. Hanya saja, garam resmi puluhan kali lipat lebih mahal. Kami para rakyat jelata tidak mampu membelinya. Ibu tua di rumah sudah puluhan hari tidak makan garam. Dia lemah dan lesu. Tidak seperti orang hidup, membeli garam selundupan adalah tindakan terpaksa. Berhenti berdalih, saya tanya Anda. Apakah Liang Er punya kaki tangan lain? Saya tidak tahu. Pukul dia lagi. Aduh, saya akan bicara. Liang Er dan para pemburu di gunung sangat dekat dengan Fang Qi. Mereka sering bertemu. Maka mereka kaki tanggon. APA maksud Anda Fang Qi. Terlibat dalam penjualan garam selundupan. Ada hubungannya? Ayah, apakah ada hubungannya? Bawa dia untuk diinterogasi. Bawa kemari. Segera bawa Liang Er. Saya tidak tahu kesalahan saya. Kau kenal dia? Bukankah dia pelanggan toko daging saya? Tentu saja kenal. Daging babi? Saya lihat kau menjual garam selundupan. Saya hanya tukang daging. Mana bisa saya berbisnis garam resmi? Bapak, Sepertinya takkan mengaku tanpa siksan. Dia tidak akan mengaku. lebih baik pukul dia 20 bilah papan. Tuan, ini dari saya. Di kamar kecil belakang kedai daging, sebuah kotak garam selundupan. Sungguh berani? Bapak, kotak ini beratnya setidaknya 25 kilogram. Menurut hukum, harus dihukum mati. Hamba tidak tahu apa ini. Garam selundupan ini, Anda adalah dari mana dan siapa Anda mendapatkannya?
Tadi dia sudah mengaku. Anda dan pemburu fangci. Semua terlibat kasus garam selundupan. Benarkah? Segera akui. Perbatasan dinasti Li. Ada sebuah desa bernama Gumuo. Fang Xiai. Fang Qi sering menggunakan alasan berburu untuk menjual garam selundupan ke desa itu. Tampaknya, Ja, die Fangci den Fang Yun memang licik. aku bahkan masih mengira Fang Yin adalah Kier. Bersulang den Bersenang Senang bersama Fangci. Menjual garam selundupan adalah kejahatan besar. Bahkan berani menyelundupkannya keluar. Pejabat ini segera naik ke gunung untuk menangkap Fang Qi. Ayo, berangkat. Kotak garam ini. Seharusnya kecuali Anda dan istri yang tersembunyi di rumah. Di dunia ini seharusnya tidak ada. Orang Ketigayang que t'as eu. Quand? Apa yang kalian lakukan pada istri? Jangan khawatir. Dia belum mati. Selama Anda mau patuh bekerja sama, Seiya Zhangji. istri Anda akan selamat. Saya sudah menuruti kalian. Memfitnah Fang Xiai. Apalagi yang kalian mau? Apa yang ingin kalian lakukan? Anda tahu menjual garam selundupan secara pribadi. Apa akibat? Saya tebak. Anda pasti tidak ingin menjadi. Orang pas Tanggandan Kaki. Saya seorang jagal yang menjual daging babi. Selama Anda sebentar lagi mengaku pada kasus garam selundupan. Katakan Fang Qi menggunakan alasan berburu Sebenarnya. di perbatasan dinasti Li menjalankan bisnis jual garam selundupan. Omong kosong. Fang Xiai dan saya sahabat karib. Kami bersih dan tak bersalah. Jangan pikir saya mau memfitnahnya. Saya sendiri. Apapun hadapi saya. Tanda tangani dan cap jempol. Kalian para pejabat rendahan yang jelas memutarbalikkan hukum. Anjing penjelit dan bajingan. Ah. Ayah. Anakmu menghormatimu. Yiner. Anda harus ganti panggilan. Tuan Chen adalah ayahmu. Jasa membesarkan melebihai langit. Di hati anakmu ini. Anda selamanya ayah saya. Kok kamu? Ayah Anda. Ada apa ini? Orang-orang. Tangkap Fangci. Ayah Anda, kesalahan apa yang kami perbuat? Kenapa kalian menangkap kami? Aimu. Fang Xiai. Menjual garam selundupan. Tak disangka sampai menyelundupkan keluar. Menjual garam selundupan. Ayahku hanyalah sireng, pemburu biasa saja. Bagaimana mungkin dia menjual garam selundupan? Anakku benar. Menjual garam selundupan itu ilegal. Aku hanyalah seorang. Pamburu Biaza. Mana Berani. Tuan Shen. Mon Tuan Mamblarakia Jolataini. Apakah kau kenal tukang daging? Di kota Liang Er? Kenal. Apa hubungan kalian? Aku menganggapnya sahabat. Kami sering minum bersama. Kalau begitu kau pasti tahu, dia menjual garam selundupan. Apa? Seiya. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Bawa dia kembali ke penjara. Cepat hentikan. Ayah Anda tidak bisa hanya karena ayahku dan Liang Er saling kenal, lalu menangkapnya. Kier sungguh tidak setuju. Jangan panggil aku ayah. Kau bukan Cierku. Dan aku bukan ayah kandungmu. Kau dan Liang Er minum bersama. Liang Er sudah mengaku. Mengatakan kau hanyalah pemburu, tapi sebenarnya kau penjual garam ilegal. Apa? Mustahil sekali. Paman Liang dengan ayahku sangat dekat. Bagaimana mungkin menyudah seperti ini? Kedua Tuan. Rakia Jolata Tidak Tau. Manga Paliang Berkatabejitu. Namun seumur hidup saya patuh pada hukum. Tidak pernah lale. Saya sebagai hakim wilayah selalu hanya melihat bukti. Ayah, karena ayah sudah di sini, mengapa tidak digeledah? Mencari bukti apa? Ayah Anda tidak bisa percaya. Fitnahnya. Pergi. Siapa yang mengakui anak yang hina? Dan tidak tahu malu ini? Tuan Shen.
Meskipun Anda tidak mengakui putra ini, Tak apa-apa. Tapi Anda tidak boleh. mempermalukannya di depan umum. Saya, pejabat ini, daripada kalian berdua licik, dan penipu hingga saya terperangkap. Tunggu kasus garam selundupan selesai. Urusan ini akan saya selesaikan perlahan. Kalian tidak bisa hanya berdasarkan satu pihak, lalu menangkap ayahku. Apakah kalian punya bukti? Ada saksi, tapi bukti fisik kurang. The leader. Hentikan. Qu'est-ému. Fang Yuan, kenapa kau tidak bersujud? Aku Fang Yin, bersujud pada orang tua, bersujud pada langit bumi, bersujud pada kaisar, bersujud pada pejabat jujur. Tapi takkan bersujud pada yang Ziwan, si penjilat ini. Kau tak hormati dia, berarti kau tak hormati pejabat ini juga. Hukum dia 10 kali cambuk. Tunggu, Yang Mulia. Bersujud. Kami bersujud. Yiner. Bersu Jomla. Ayah. Yang Ziwan selalu menghinaku. Kini menyusahkan ayah. Ikut menderita. Jika aku bersujud pada si brengsek itu. Sia-sia 20 tahun belajar tentang integritas. Ayah. Ayah yang mengajariku. Untuk jaga harga diri. Tidak sujud? Pukul. Aku tanya sekali lagi, mau bersujud atau tidak? Tidak. Tuan, hentikan pukulan. Salahku mendidik anak. Yang mulia jangan terhasut oleh oknum licik. Bersujud atau tidak? Tidak. Kakap. Pengadilan belum dimulai. Jangan bunuh dia dulu. Fang Qi, untukmu yang jual garam resmi, cepat mengaku. Aku pertimbangkan penyesalanmu. Mayatmu akan utuh. Yang mulia, hamba seumur hidup berburu untuk hidup, tak pernah jual garam. Saksi dan bukti lengkap. Kau masih berkilah? Aku tanya sekali lagi, mengaku atau tidak? En bas tak bersala. Tak ada yang diaku. Aku pertimbangkan, kondisi fisikmu lemah, tapi kau pilih jalur keras sendiri. Pengawal. Cambuk 20 kali. Tunggu. Yang mulia. Katanya Anda jujur? Tidak tahukah kebenaran tak bisa dipaksakan dengan pukulan? Lalu apa usulmu? Kau bilang Liang'er berkomplot dengan ayahku, jual garam ilegal. Kenapa tidak ke desa Gumo? Cari bukti kuat? Kalian berdua baru akan menyerah saat lihat peti mati. Bawa buktinya. Orang yang bertransaksi denganmu, inikah dia? Orang dalam lukisan ini, perhatikan baik-baik. Ini Bjorn John Lee. Penyelundup garam resmi. Benar? Seberapa sering kalian bertransaksi? Di mana lokasinya? Metode transaksinya? Mengaku semuanya? Yang mulia, permukaan. Aku pedagang giok, tapi sebenarnya dari desa Gumo, Simi, pedagang garam. 1 pikul garam. Tukar 1 pikul giok. Ada bukti apa? Ini benda bukti transaksi kami. Jika anak buahku lihat belati ini, mereka akan tahu ada perubahan. Ayah, apa ini? Fang Qi, bukti sudah jelas, mengaku sekarang. Belati ini memang milik hamba. Tetapi sudah hilang beberapa hari. Bagaimana mungkin tidak tahu? Tidak tahu. Ketidaktahuan ini malah menjadi bukti transaksi. Yang mulia, aku benar-benar tidak bersalah. Hai orang hina. Sungguh kepala batu, bawa dia untuk dihukum. Yang mulia, ayahku sudah berusia lebih dari 50 tahun. Tidak akan tahan menerima 20 pukulan rotan. Hamba bersedia menggantikan ayah. Mohon izin yang mulia. Jika kau terus banyak bicara, tambah 20 pukulan lagi. Pukul. Yiner. Jean Gandhi pukul lagi. Fang Yin tidak terlihat seperti Orang jahat. Iner, ayah mengecewakanmu. Aku yang mencelakanmu. Yang mulia, aku mohon pada Kazianila. berhenti memukul. Mengaku bersalah dan tandat anggani. aku akan minta pengampunan kaisar. Et sida zabakti dan kebaikan Fang Yuan. Ampuni nyawanya. En bas Mangaku bersala. Parenti. Yiner. Ayah.
Kita keluarga, Fong dilahirkan suci. Mati pun harus tetap suci. Yiner Jangan dipukul lagi. Ayah merasa sakit hati. Setelah kau tanda tangani, aku akan minta pengampunan Kaisar. ATAC kebaikan Fang Yuan. Kebaktian dan kebaikannya, ampuni nyawanya. Fangin, kenapa kau tertawa? Ini ruang sidang. Aku tertawa pada klaim kejujuranmu, Tuan Chen. Rakyat saja berani menentang. Tapi sekarang, kau sama saja dengan koruptor. Kebersihanmu hanya kebohongan semata. Kurang ajar, Penjaga. bawa ke tempat eksekusi. Eksekusi segera. Perdana Menteri akan membongkar kebenaran saat eksekusi Chen Shimei. Dengan begini, Chen Shimei tak punya waktu menyiapkan rencana. Hanya bisa ambil langkah paling berisiko. Melawan perintah Kaisar. Atau pilihkan. Dia akan lihat anaknya mati. Jika pilih anak, seluruh keluarganya akan dihukum. Benar? Brilian. Sungguh brilian. Yiner. Ini salah ayah. Ayah tidak bersalah. Tak ada alasan menyalahkan ayah. Yang patut disalahkan hanya ketidakadilan dunia. Yiner. Kobelom Lulu Jian. Belum menikah. Ayah kandung sendiri belum mengakui kau. Dia tak mau mengakui aku sebagai anak. Bahkan ingin hukum kita dengan kuda 5. Ikatan ayo enak antara kami. Sudah selesai di sini. Membunuh orang kok. Pakai 5 kuda? Kau bahkan ini saja tidak tahu juga ada hukuman bernama penghukuman 5 kuda. Dangan Manjikatan. Keempat anggota badan dan kepala. Ketali. Lalu ujung lainnya. Di kake kuda. Kuda akan menarik tubuhnya hingga tubuh terkoyak 5. Disebut hukuman 5 kuda. Wah, akan ada tontonan seru nih. Tuan, Menteri kami, ada urusan penting. Menteri, sebelum eksekusi, Kari saya urusan penting. jangan-jangan, Keluarga Fang ini. atas perintah dia, sekarang mau berbaik hati, selamatkan mereka. Aku takkan bersekongkol dengan orang itu. Keluarga Fang, hari ini pasti mati. Aku masih punya urusan negara, tidak bisa datang. Menteri kami berpesan, jika Tuan tidak datang, akan menyesal seumur hidup. Aku ingin lihat apa rencana dia yang sebenarnya. Yang mulia Menteri, cari saya untuk Urusan APA? Katanya, Tuan Shen. telah menemukan putra yang dicari bertahun-tahun. gubernur yang baru adalah putra. Yang Kukari, Susapaya. Tuan Shen. Bagaimana bisa berpikir? Yang Ziwan adalah Putramu. Dia punya, Zanggul isteri pertamaku. cocok dengan, Puisi masa mudaku. Kalau bukan dia siapa? Tuan Shen lihatlah. Fong Yin, putramu yang sebenarnya. Ibu kandungku. Tewas dalam kebakaran. Haruskah kita memberi nama? Kasih nama. Ayah, waktu kakak kecil, selalu memberi burung kayu ini nama. Ayo kita sebut Fei Fei. Ayah, kier mencari ayah, supaya. dari awal sampai akhir, dia kirku yang sejati. Penggawal, waktunya tiba. Eksekusi. Jangan. Hentikan Segera. Minggir. Cepat selamatkan Fang Yuan. Dia tidak boleh mati, dialah putraku. Kier. Ternyata Chen Shimei. Memilih meninggalkan jabatan tinggi. Memilih putranya tersayang.
Karena kau memilihnya sendiri. Jangan salahkan saya, tanpa basa-basi. Tangkap. Ayah dan anak Fang menjual garam resmi. Bukti sudah jelas. Saya akan bertindak sesuai hukum. Siapapun yang mengganggu tempat eksekusi akan dibunuh di tempat. Demi seorang anak yang baru saja diakuinya. Nyawa dan puluhan tahun karir pun tak peduli. Orang yang tak berguna. Ayah benar-benar salah padamu. Ayah salah. Salah mengira penjahat sebagai dirimu. Setelah ini ayah takkan lagi. Salah kenal. Tuan Chen, apa yang anda lakukan? Dasar bayangkan. Berani mempermainkan hakim daerah ini. Fang Yin adalah putraku. Salahkan saja dirimu. Bodoh seperti babi. Cari saja beberapa orang, hanya dengan sedikit penipuan. Kau benar-benar percaya bahwa aku adalah putramu. Siapa yang bisa kau salahkan? Kau. Saya akan melapor kepada Kaisar, menjelaskan segalanya. Pastikan Kaisar akan memecatmu dari jabatan. Menghukummu. Saya akan menunggu. Tapi Tuan Chen, Sepertinya Anda tidak punya kesempatan itu. Apa yang ingin kau lakukan? Tuan Chen, Anda adalah pejabat tingkat 3. Seharusnya Anda tahu, saat eksekusi, jika ada yang melawan, hukumnya adalah membunuh di tempat. Kier, ayah sungguh bersalah pada kalian. Tertipu oleh orang jahat. Sehingga membuat kesalahan besar ini. Ayah, kau cepat pergi. Hari ini aku dan ayah Fang Yin pasti akan mati. Putramu tak ingin menyusahkanmu. Pergi. Kier, sejak kecil, kau terpisah dari ayah. Sebagai seorang ayah, bukan hanya lalai tugas, tapi terus percaya perkataan jahat, mengabaikanmu. Ayah sungguh tak layak jadi ayah. Kali ini, bahkan jika kita harus ke alam baka bersama. Ayah takkan mundur. Sudah tak bisa diubah. Kier tak menyalahkanmu. Baguslah, kalau begitu, aku akan mengantarmu. Untuk pergi bersama ke alam baka. Tangkap mereka. Dekrit Kaisar datang. Terry malade crie. Kasus pribadi Jiang Zhou memiliki rahasia lain. C40, Semua Orang Yang terlibat. Dipanggil menghadap Kaisar. Kaisar hidup 1000 tahun. Hidup Kaisar selamanya. Bangunlah. Terima kasih, Yang Mulia. Kaisar memanggil mendadak soal kasus garam selundupan. Orang-orang terkait Mangkingka, menemukan petunjuk. Saya mendapat kabar. Kasus garam selundupan ini ada rahasia lain. Montrichen. Kau adalah penulis utama kasus ini. Apa penjelasanmu? Soal garam selundupan. Liang dan pemburu Fang Qi sangat akrab, sering bertemu, mungkin kaki tangan. Di perbatasan dinasti Li ada desa Gumok. Fang Xiai, Fang Qi pernah pura-pura berburu untuk menjual garam selundupan ke desa itu. Setiap tanggal 15 bulan pertama, aku dan Fang Qi selalu berada di desa Gumok untuk bertransaksi. Melapor pada Yang Mulia, kasus garam selundupan ini. Hamba rasa memang ada rahasia. Kasus ini harus diselidiki ulang. Jelaskan lebih rinci. Kasus ini, saksi dan bukti, saling terkait erat. Setelah hamba pikirkan, tampaknya ada pihak yang Diam-diam mengadu domba. memfitnah dan menjebak. Menurut pendapat, siapa yang membuat rencana ini? Ini mungkin harus ditanyakan pada sang kanselir dan hakim yang Tuan Chen. Apa maksudmu? Yang Mulia. Kasus ini disidangkan oleh Tuan Chen sebagai hakim utamanya. Sekarang ingin mengadilinya ulang. Hamba pikir Tuan Chen ingin berbuat curang karena dalang utamanya adalah putra Tuan. Benarkah begitu? melapor pada Yang Mulia. Fang Yin memang putra hamba, Yang telah lama kukari. namun hamba tidak pernah dan tak berani. Kau mencari putramu bertahun-tahun. Semua orang tahu. Lagi pula, kau pikir aku tak tahu kau menghalangi eksekusi? Yang Mulia, soal ini hamba memang punya motif pribadi. Jadi begitu. Jika kasus garam selundupan ini benar ulah Fang Yin, kau akan menentang untuk menyelamatkan putramu? Hamba tidak berani. Jika Fang Yin benar terlibat kasus ini,
Hamba rela mati bersama Fang Yuan. Hamba takkan pernah menentang Yang Mulia. Namun, saat ini, Fang Yuan dan Fang Qi memang tidak terlibat dalam kasus ini. Fang Qi hanyalah rakyat biasa, hidup dari berburu. Dari mana ia mendapat garam resmi? Kasus ini pasti punya rahasia. Hakim Yang. Kau ikut menyidangkan kasus ini. Apa Yang un Jinko Katakan? Melapor pada Yang Mulia, saksi kasus ini ada. Liang Er dan orang Simi Semuatela Menandatangani. mengaku Fang Qi terlibat penyelundupan dan menjual garam selundupan. Di rumahnya ada bukti belati dan 1 pikulan garam selundupan. Hamba rasa kasus ini saksi dan bukti lengkap, tidak ada rahasia. Saksi, bukti. Semua bisa direkayasa, semua bisa dipalsukan. Kier. Yang Mulia, hamba berani mengajukan. Un tuc Mambuctican, diri Tidak Bersala. Hamba berani bersama hakim. Saksi Yang ditudu berhadapan langsung. Hamba menghadap Yang Mulia. Beta tanya, bagaimana kau tahu Fang Qi menyelundupkan secara diam? Dia kaki Tonggon Penyelin du Pangaram. Hamba. Asal kau mau bekerja sama, aku jamin istrimu akan tetap aman. Fang Qi tampaknya pemburu, tapi hidup dari jual garam resmi. Liang Er, Mangapako, Mans Markan Nama Beku, Kita pernah minum bersama. Aku Angap Kosaba. Kau malah memutarbalikkan fakta. Lihatlah aku baik-baik. Yiner Yang Empire Mati. Apa kau merasa tenang? Liang Er, jika kau merasa keluhan, Yang Mulia akan membantumu. Liang Er, jika hari ini kau Manfitnaku. atau mencelakai Yin Er. Di kehidupan nanti, walau jadi hantu, aku takkan melepaskan. Liang Er, Kibnaran Yang, Sebnarnya. Jujurlah tentang semuanya. Jika kau berbohong atau memalsukan, Aku Takan Mangan Punimu. Melapor Yang Mulia, itu perintah wali kota. Hamba tidak ingin melakukan pengkhianatan semacam ini. Tapi istriku kini berada di tangan wali kota. Apa? Yang Mulia. Saya Tidak Bersala. Begitu rupanya. Yang Mulia, saat itu saya, memeriksa Liang Er. 20 cambukan diberikan. Ia bersikeras tak bersalah. Lalu petugas membawa bukti garam selundupan itu. Liang Er langsung ubah ucapan bahwa Fang Qi Terlibat garam. sepertinya wali kota memakai garam ini untuk Memancing Liang Er. Liang Er, Tuan Shen. apa yang dikatakan benar? Melapor Yang Mulia. Memang benar. Garam selundupan itu milikku Garam Halis Terbaik. untuk melancarkan urusan. Begitu melihat garam itu, istriku terancam bahaya. Aku tak punya pilihan, terpaksa jadi jahat demi keselamatan istri. Kau fitnah aku, Yang Mulia. Jika memang, seperti kata Liang Er, aku memaksanya berbohong, Bagaimana kita tahu? hal yang sama tidak akan ia ulangi? Kesaksian hari ini, apakah juga dipaksa? Ola orang lain? Orang ini pelin-pelan, tidak bisa dipercaya. Melapor Yang Mulia. Apa yang hamba katakan? Semuanya benar. Hamba tak berani. Berbohong di hadapan Yang Mulia. Apa kata wali kota juga ada benarnya? Bagaimana kau buktikan kesaksianmu kali ini benar? Lapor Paduka. Tubuh rakyat jelata ini penuh luka. Ini karena hakim wilayah dipaksa mengaku yang menginterogasimu hari itu adalah Tuan Chen. Bagaimana bisa jadi hakim wilayah lagi? Kau. Kier. Hahaha. Ah, Liang Er. Ayo minum. Ayo. Minum? Minum. Apa Yang Kolakukan? Lapor Paduka. Saya Dan Fang Xiai. Sudah saling kenal 17 tahun. Fang Lin juga. Saya melihatnya demi kepentingan pribadi saya. Malah menjebak mereka. Saya ingin mati menebus dosa. Mati untuk membuktikan. Ayanak Fang Tak Bersala. Yang Mulia, Liang Er ini mungkin hanya mundur untuk maju. Beta akan membedakannya. Liang Er, kau boleh mundur. Pangil Saxilin. Lapor Paduka, saksi lain. Orang Shimi. Konon katanya meninggal sakit dalam perjalanan pulang. Benarkah? Dia tidak mati. Bagaimana mungkin? Hamba menghadap Paduka. Bangkitlah. Ulangi apa yang barusan kau. Katakan pada beta.
Kakak saya ini datang ke dinasti Li beberapa hari lalu untuk berdagang batu giok. Tapi tak kembali berhari-hari. Tidak diketahui kabarnya. Hingga 3 hari lalu, saya menerima surat keluarga. Di dalamnya tertulis, kakak saya dan Kabupaten Pu dinasti Li melakukan transaksi dengan hakim. Jika menunjuk Fang Qi sebagai kaki tangan kasus garam ilegal, ia akan dapat 10.000 tael emas. Dan juga garam ilegal, 100 dan per tahun. Namun setelah berhasil, kakak saya dibungkam hakim. Jika bukan karena rakyat dinasti Li menyelamatkan, membuat kakak saya bertahan hidup selama beberapa hari, kakak saya pasti mati tanpa kejelasan. Rakyat jelata datang hari ini untuk mengungkap kebenaran kepada publik. Mohon Paduka menghukum berat siapapun yang membunuh kakak saya, Yang Ziyuan. Orang bodoh ini. Yang Ziyuan. Sekarang ada 2 saksi. Mangakuko. Menyembunyikan kebenaran. Menjebak orang lain, memaksa dan menyuap. Apalagi yang bisa kau katakan? Hamba. Hamba. Bodoh. Bahkan urusan sekecil ini tidak bisa kau tangani. Bagaimana jika ini menyeret Perdana Menteri ini? Yang Mulia, jika Fang Qi benar-benar melakukan penyelundupan luar, Ada beberapa informang Ximi. bisa jadi ditambah Liang Er dan Fang sangat akrab juga. Ini saksi mata yang disebut sulit meyakinkan semua orang. Paduka. Menteri. Ucapan tidak bisa begitu. Lalu kenapa Anda tidak tunjukkan bukti kuat? Omong kosong. Siapa bilang tidak ada bukti? Di mana buktinya? Bukti itu adalah surat keluarga itu. Tapi rakyat jelata belum membawanya ke istana. Mohon ampun, Yang Mulia. Lalu di mana suratnya? Surat itu sedang dibawa menuju ke sini. Prajurit. Ambil surat itu. Paduka. Orang-orang sudah dibawa. Penggawali, bukankah kita mau ambil surat? Mengapa 2 orang ditangkap? Tuan Shen, ini adalah saya dan Paduka yang merancang jebakan. Tujuannya adalah untuk menarik orang di balik layar. Sungguh tidak ada surat. Di mana kau sembunyikan surat? Saya tidak tahu apa maksudmu. Jangan basa-basi, serahkan suratnya. Kalian siapa? Siapa kami? Kau tak perlu tahu. Yang terpenting adalah, lihat apakah kau bisa keluar dari penginapan ini hidup-hidup. Serahkan surat itu pada... Hanya sedikit yang tahu surat ini. Kalian sebenarnya antek siapa? Pokoknya kau juga sudah diambang kematian. Tidak masalah jika kuberitahu. Kami adalah orang menteri. Menteri, suratnya kosong. Sial, kita terjebak. Tangkap mereka. Dengan surat ini, kita bisa membuktikan. Kyuyuran Fang Qi dan Fang Yuan. Namun orang di balik layar justru takut kebenaran terungkap. Maka dia pasti akan mengirim seseorang untuk menghancurkan surat ini. Namun, surat ini sama sekali tidak ada. Maka orang yang dikirim mengambil surat adalah orang di balik layar. Orang di balik layar ada di antara kalian. Penggawali. Bicaralah. Melapor Paduka. Tadi keduanya berkata, orang yang menyuruh mereka ambil surat adalah menteri itu sendiri. Paduka. Embatua ini di fitnah. Paduka. Tuan Menteri. Saya mendengar dengan jelas, tidak salah dengar. Paduka, mereka bersatu menjebak hamba tua ini. Paduka, Anda tidak bisa percaya perkataan mereka. Hamba ini berhati tulus setia. Langit dan bumi menjadi saksi. Paduka. Benarkah? Bawa kemari. Kau bilang, siapa yang menyuruhmu membocorkan informasi? Me l'apport Paduka. Ya, itu menteri. Kalian bersatu menjebak saya, menteri. Paduka. Paduka mon pertimbanquant. Paduka. Siapa yang berani menu du menteri. Hukumannya akan dikurangi. Paduka, hamba menuduh menteri membentuk faksi demi pribadi, diam-diam memelihara pembunuh, membunuh pengikut Tuan Chen yang memimpin gerakan reformasi. Dan juga 15 tahun lalu, hamba diperintahkan mengirim orang pergi ke desa Pujiat, membunuh demi membungkam. Kemudian diketahui, wanita itu ternyata istri sah Tuan Chen. Istri sahnya. Yang Mulia, saya juga akan menuntut Perdana Menteri. Tidak hanya garam ilegal, tapi juga selundupkan garam negara, besi, kuda resmi, DLL.
Yang Mulia, saya juga menuduh Perdana Menteri. Dalam kasus garam ilegal itu, saya menyiksa untuk memaksa. Liang beri kesaksian palsu. Dan setelah suap orang Simi, ia membunuh mereka diam-diam. Semua itu Perdana Menteri. Yang memaksa saya melakukannya. Kalian. Yang Mulia. Yang Mulia. Mereka bicara tanpa bukti. Omong kosong belaka. Saya difitnah. Yang Mulia. Anda tak boleh. Mempercayer kata sepiak mereka. Yang Mulia. Sampai kini Anda masih berkelit. Tak mau bertobat. Anda. Perdana Menteri berkuasa, di bawah satu orang, di atas puluhan ribu orang. Ternyata terang-terangan korupsi, menerima suap, melanggar hukum. Manganggap Romenya Manusia. Panjaga. Segera sita rumah Perdana Menteri. Semua emas dan perak disita. Wanita keluarga jadi tentara. Pria keluarga dihukum pancung. Yang Mulia, saya difitnah. Yang Mulia, saya difitnah. Yang Mulia, saya difitnah. Yang Mulia, saya difitnah. Yang Mulia. Kalian semua, entah, dipaksa atau sukarla. Kalian jadi kaki tangan. Merusak rakyat. Semua dihukum pancung. Yang Mulia, ampunilah hamba. Fancy. Kuidup sebagai pemburu. Dirimu sendiri hidup susah. Masih menunjukkan kebaikan. Menjual diri demi ibu fanyin. Dan membesarkannya. Meskipun kau buta huruf, moralmu lebih baik dari orang berpendidikan, bahkan lebih mulia. Aku mengangkatmu jadi kepala desa. Menjaga kedamaian desa Pujia. Aku jamin, idup muter jamin. Rakia Jolata Berteri Makazi. Fanyin. Tahukah kau ujian telah ditukar? Yang jadi Bupati Puxian seharusnya adalah kau. Melapor pada Yang Mulia. Saya. Tidak tahu. Apakah Anda mau pergi ke Puxian jadi bupati? Saya bersedia. Shen Sayangku. Demi negara dan rakyat. Setia dan berani. Mulai sekarang kau adalah Perdana Menteri Dinasti Li. Hamba patuhi titah Anda. Kier. Yiner. Ayah, saya di sini.